Bagaimana cara menghadapi anak-anak remaja usia 15 tahun lebih yang sekolah di sekolah mix gender, campur laki perempuan maksudnya ya. Kebetulan anak saya perempuan dan kami tinggal di Belanda yang model sekolahnya tidak ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Apa saya harus berhentikan sekolahnya? Anak saya tunggal, dia memaksa sekolah karena butuh kawan. Ya, kalau kondisinya seperti ini, ahsan antum hijrah dari Belanda. Karena terus terang di sini, ya, terus terang. Ngapain sih tinggal di Belanda? Jujur aja deh, ngapain tinggal di Belanda? Kira-kira apa yang dicari dari negara Belanda atau negara-negara lainnya ya yang kondisinya sama dengan Belanda, Eropa, Amerika? Ya. Mau cari apa nih? Mau cari ilmu agama? Bukan tempatnya. Paling cari apa? Cari dunia. Ya. Oke, dunia menjanjikan, tapi resikonya besar. Tidak mungkin ada orang tinggal di negara-negara seperti itu dan dia bisa mempertahankan walak dan baroknya. Apa walak dan barok? Walak dan barok itu adalah sikap loyalitas kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, kepada aturan Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang beriman. Barok itu sebaliknya, kebencian dia kepada musuh-musuh Allah, kepada kekufuran dan kepada orang-orang kafir. Dan wala wal bara itu termasuk simpul iman yang paling kuat. Awthaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tidak ada Islam tanpa wala dan bara. Tidak ada. Bahkan la ilaha illallah itu wala wal bara. Walanya mana? Akhirnya. Baraknya la ilaha. Ini prinsip, ini masalah prinsip. Bagaimana seseorang mengaku dia seorang mukmin, hamba Allah, mengaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, dia nyaman, enjoy dia tinggal di tengah-tengah musuh-musuh Allah. Terus terang aja. Ya. Ya enak emang ini penjelasannya nggak enak, saya tahu penjelasannya nggak enak, tapi ini ilmu. Karena pernah bicara begini, terus nggak lama kemudian ada yang pulang. Jadi dia kerja di Hong Kong, nggak lama dia pulang kampung dia. Ustaz, anak dulu pernah antum ceramah, anak jadi pulang kampung kan ya. Nggak apa-apa, itu manfaat itu. Mumpung sempat pulang aja. Toh yang dicari sana cuma dunia itu, emang nggak bisa makan kalau nggak kerja di Belanda. Ya, kok apa namanya dangkal sekali cita-citanya gitu loh. Apalagi sampai harus nyekolahkan anaknya perempuan lagi di sekolahan umum campur gendernya. Bisa dibayangkan betapa terancamnya nanti. Tidak mungkin orang tinggal bersama orang kafir dia memiliki wala wal bara yang bagus sebagaimana ketika dia tinggal bersama kaum muslimin. Karena apa? Tiap hari dia melihat kemungkaran di depan mata, kekufuran di depan mata. Gimana dia memiliki penolakan yang sama di hari pertama dengan setelah 1 bulan? Tidak mungkin. Dan ketika perasaan risih itu sudah berkurang, itu imannya berkurang. Imannya berkurang. Karena Rasulullah SAW mengaitkan antara adanya penolakan batin dengan adanya keimanan. Kata Rasulullah, "Faman angkara biyadihi fahuwa mu'min, wa man angkara bilisanihi fahuwa mu'min, wa man angkara biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa dzalika minal imani, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal." Kok dia masih bisa mengingkari dengan tangannya, dia beriman. Mungkin dengan tangan mengingkari penjara dia, langsung deportasi. Dengan lisannya juga ada ancaman. Ya. Dengan hatinya mau sampai kapan? Tiap hari loh di depan mata, itu nggak bisa berkutik apa-apa. Ya, free country, free sex. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina dhahranil musyrikin la tatara'a narahuma." Kata Rasul, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin.
Kalau bisa usahakan menjauh dengan mereka, seakan-akan kalau mereka menyalakan api unggun dan kalian menyalakan api unggun nggak saling kelihatan. Bayangkan di sebuah gurun, berapa jauh itu kira-kira jarak yang terbentang antara muslimin dengan musyrikin. Karena apa? Tinggal bersama mereka itu fitnah. Ganti kewarganegaraan emang nggak boleh, dilarang. Banyak kok orang-orang yang hijrah, banyak. Ya, itu bukan alasan. Karena apa? Orang-orang, kecuali kalau nggak bisa, ini ajis, nggak punya kemampuan, secara finansial tidak mampu, atau dia ini anak-anak lemah, wanita. Ya, adapun laki-laki dia masih bisa hijrah, maka dia wajib hijrah dalam kondisi seperti itu. Tentunya ini memang melihat kondisi. Memang kalau pertanyaannya seperti itu, anak-anak nggak tahu di sana ada nggak sekolahan Islam, ada nggak komunitas Islam. Hijrah itu nggak harus keluar dari negara, nggak. Pindah dari satu kota ke kota lain itu bisa masuk kategori hijrah. Yang penting bagaimana dia bisa mengamalkan syiar-syiar Islam ini dengan leluasa. Di antara syiar Islam adalah cara berpakaian yang islami, makanan-makanan halal dia mudah dapatkan, pendidikan islami. Karena pendidikan ini penting banget, lebih penting daripada makan. Ya, antum makan tahu tempe bisa hidup, tapi kalau anak gak diajarin Islam gimana mau jadi anak soleh, mau selamat bagaimana gitu. Bisa nggak dia belajar di sana? Kalau nggak bisa, cari tempat yang dia bisa belajar. Mau pindah negara lain, tetangga misalnya kan nggak mampu mau pindah ke negara-negara yang lebih baik, pokoknya cari yang lebih kondusif lingkungannya. Jadi banyak sekali yang harus dikorbankan dengan tinggal bersama orang-orang kafir. Apalagi nanti kena syubhat besar. Syubhatnya apa? Masya Allah ya, negara-negara kafir ini kok tertib, disiplin, pintar-pintar, baik-baik. Masuk ke Indonesia, wah ini kok gak disiplin, isinya birokrasinya pada mintain duit semua. Akhirnya apa? Dia kagum dengan peradaban orang kafir ya. Dan dia mengira bahwa itu karena kekafiran mereka. Ini yang berat, syubhatnya berat ini kalau kayak gini nih. Makanya para ulama sepakat mempersyaratkan syarat orang boleh tinggal di negara kafir apapun alasannya. Lu saya diangkat jadi duta besar, antum tidak wajib jadi dubes, antum wajib jadi hamba Allah. Betul? Mana ayat yang mewajibkan kita untuk taat, untuk jadi pegawai? Ada? Tidak ada. Kita ini diciptakan untuk ibadah sama Allah. Ya. Ibadah ini tugas utama kita. Adapun kita berprofesi itu sampingan semua. Sampingan. Jangan sampai profesi ini dipertahankan walaupun kita harus mengorbankan. Nah, itu ngawur tuh. Enggak benar itu. Pertahankan ibadahnya, bukan pertahankan profesinya bukan. Kalau perlu resign. Ya. Makanya orang-orang yang turun ayat terkait mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini turun terkait adanya korban. Jadi ketika perang, saya lupa perang Badar kalau nggak salah, atau perang Fathu Makkah gitu ya, Fathu Makkah atau apa, ada pasukan dari pasukan orang-orang musyrik ini, ada di antara mereka yang muslimin dan jatuh jadi korban, terbunuh di tangannya kaum muslimin sendiri. Nggak sengaja, karena ada di barisan musuh, dikiranya pasukan musuh, diserang, akhirnya ada yang terbunuh. Ketika terbunuh, ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, kalian ini mati dalam keadaan apa? Kok mati di barisan musuh? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ini golongan yang tertindas di muka bumi, kami golongan yang minoritas, kami di Mekah ini, kami dipaksa-paksa wajib militer ya. Sekarang kan gitu, American yang muslim atau British yang muslim, kalau dia kena wajib militer, kemudian Inggris mau nyerang negara Islam, mau nggak mau dia harus ikut ya, ikut dia, kalau nggak diancam. Kami terpaksa, dan ketika kami sudah berperang, kami yang terbunuh di tangannya kaum muslimin. Nah, itu ditolak alasannya sama Allah. Qaulu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, kan bumi Allah luas, nggak cuma Mekah.
Kalian bisa pindah, bisa keluar dari Mekah. Kenapa kalian nggak keluar dari Mekah? Padahal kalian mampu keluar. Kalau nggak mampu lain ya. Ayat berikutnya mengecualikan. Faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masir. Orang itu tempat tinggalnya jahannam dan sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina la intinya kecuali generasi orang-orang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua, misalnya fisiknya nggak mampu, atau perempuan atau anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dan tidak tahu jalannya, dia harus pergi kemana, maka itu dikecualikan. Adapun selagi dia mampu, maka itu bukan alasan. Baik. Apalagi menyekolahkan, itu lebih berat lagi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Ushulul Tsalatsah di bagian akhir. Tadi anak lupa nggak anak tuntaskan. Syarat bolehnya orang tinggal di negara kafir, apapun alasannya, itu minimal ada 2, bahkan 3 ya. Pertama, dia punya alasan syar'i. Ada alasan yang syar'i bagi dia untuk tinggal di sana, entah untuk belajar, dan yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat buat umat yang nggak bisa dipelajari di selain negara-negara itu, atau dia ingin berobat dan caranya ini hanya ada di sana, tempat lain nggak ada, atau dia ingin berniaga mengimpor masukkan barang-barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang hanya ada di negara mereka, atau alasan-alasan yang syar'i yang lain. Yang kedua, syaratnya adalah dia harus cukup berilmu dalam masalah ilmu din untuk membentengi dia dari syubhatnya orang-orang kafir. Banyak loh syubhatnya orang kafir itu. Kalau dia nggak punya ilmu yang kuat, dia kena syubhat, dan syubhat ini akan menjadikan dia naudzubillah bisa murtad. Mana yang lebih penting, mempertahankan iman ataukah mencari kemaslahatan dunia? Jelas iman lebih pertahankan. Kalau nggak punya cukup ilmu, maka taruhannya nanti bisa kena syubhat, bisa naudzubillah berbalik, maka nggak boleh berangkat. Syarat yang ketiga adalah dia punya cukup ketakwaan, punya iman yang kuat yang bisa membentengi dia dari fitnah syahwat. Karena antum tahu sendiri bagaimana kehidupan di sana. Syahwat itu luar biasa. Kalau dia nggak kuat syahwatnya, dia bisa terjerumus dalam dosa-dosa besar, bisa celaka dia. Ketika syarat ini ada, untuk kasusnya orang mau belajar, Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan dia harus lebih kuat lagi ilmunya. Karena orang yang mau belajar itu dia akan memposisikan dirinya lebih rendah di hadapan gurunya, padahal gurunya kafir. Ini harus lebih kuat lagi. Dan ilmu apa yang mau dia pelajari? Ilmu apa? Ilmu calistung ngapain jauh-jauh di Belanda sana? Ya. Sehebat apa sih ilmu yang mau dipelajari sehingga dia harus mengorbankan itu semua? Dia harus ikhtilat, harus kumpul dengan laki-laki yang dalam waktu yang lama di satu tempat. Ini semua fitnah besar. Kalau dia mau mempertahankan hijabnya, dia harus siap dibully, jadikan bahan ledekan. Nggak semua orang bisa kuat untuk itu. Kalau nggak kuat, jadi dia tinggalkan itu nanti. Ya, jadi lebih berat ini, lebih berat untuk menyekolahkan anak, apalagi anak perempuan di tempat-tempat seperti itu. Dia memaksa sekolah karena butuh kawan, ya nggak boleh taati. Ya, itu permintaan yang tidak syar'i, dan orang tua wajib untuk tidak memenuhi. Wah, nanti saya malah dikenai pelanggaran HAM, makanya jangan tinggal di negara kafir. Siapa suruh tinggal di sana? Tetap di sana, nanti anaknya nggak disekolahin di sekolahan begitu, dia dituntut sama negara, dipenjarakan. Nah, itulah repotnya kalau tinggal di negara kafir kayak begitu.